Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Solusi Panel Listrik. Di channel ini kita akan membahas tentang hal-hal kelistrikan, masalahnya dan solusinya. Jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk melakukan setting di protection relay yang namanya Exergy ya, protection relay MV20kV. Biasa dipasang di panel-panel medium voltage 20kV. Tipenya Exergy, ini produk dari Schneider Electric. Baik, di sini kita akan mencoba melakukan setup parameter dan memasukkan settingan-settingan yang diperlukan untuk memproteksi jaringan listrik yang ada di nanti yang akan masuk di panel ini, sehingga Exergy ini bisa optimal menjaga terhadap kelebihan atau overcurrent atau overground dan beberapa masalah-masalah yang biasa muncul di kelistrikan. Baik, kita ditemani oleh beberapa rekan kita nih yang udah terbiasa melakukan setup. Bisa dikasih tahu gimana langkah-langkahnya? Ya, pertama di sini kita download dulu software Exergy, namanya Exergy Pro. Oke, download dulu ya, software Exergy Pro-nya. Di website kami Schneider. Oke. Kita buka, kita klik, double klik. Akan muncul tampilan koneksi. Ini kita akan mengaktifkan koneksinya, yaitu pada tombol on. Dan akan muncul front panel atau di depan panel ini komunikasi COM5 dari USB yang sudah dipasang. Akan kita connect dan akan ada 3 opsi atau 3 pilihan, di mana user hanya untuk melihat atau menggunakan, operator hanya untuk mengoperasikan, dan konfigurator untuk men-setting dan melihat parameter-parameter yang ada pada panel tersebut. Di sini kita akan mengkonfigurasi atau men-setting parameternya, yaitu dengan opsi memilih konfigurator. Di sini tampilannya beberapa ada di general. Sini ada opsi sistem infonya, ada main location dan juga name of device panelnya, tipenya juga, dan juga date atau hari tanggal yang sekarang. Kemudian ada scaling, dimana di sini scaling untuk menentukan settingan nilai yang akan di setting. Di sini kita kasih nilai CT-nya itu yang terpasang pada panelnya, panel 20kV, kita kasih 100/5. Sesuai dengan yang terpasang di dalam panel. Betul sekali. Lalu di sini rate voltage-nya di 20.000 volt atau 20kV. Lalu nilai CT ground-nya kita kasih juga 100/5. Terus nilai VT-nya kita kasih di 100 volt. Setelah itu kita masuk ke kontrol. Di sini ada digital inputnya, bisa lihat. Lalu kita masuk ke protection. Nah, di sini protection pertama kita apa aja yang harus kita setting. Pertama ini ada enable port 50/51, ini adalah overcurrent. Kita aktifkan, kita centang. Lalu kita masuk ke sini nilai pas overcurrent. Di sini juga kita aktifkan enable-nya. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan dulu bagaimana cara penghitungannya, nilai-nilai yang harus kita setting di Exergy ini atau di pertama itu pick up setting. Pick up settingnya ini adalah 50 ampere atau 50%-nya. Maka nilai pick up settingnya ini 0,5 dikali dari ampere nominal, maka didapatnya 50. Lalu delay curve-nya ini
standarnya kita pakai IC. Lalu ada delay tipenya. Nah, ini berpengaruh nanti ke kemana, ke timernya, ke timer delaynya ketika untuk mengaktifkan. Di sini kita pakai di sini kita pakai normal inverse NI. Nanti ada beberapa pilihan. Nah, kita pasang di normal inverse. Itu nanti berkaitan dengan waktu tripnya ya? Betul. Nanti ada rumusnya, ada hitung-hitungannya juga pasti berbeda. Oke. Lalu di sini ada inverse time. Yang tadi kita bahas itu tentang timernya. Di sini kita kasih nilai 0,07. Di sini nanti ada rumusnya. Ya. Lalu untuk grup 2, grup 3 dan grup 4 kita bisa abaikan. Lalu Kan di grup 1 saja ya? iya. Setelah itu kita masuk ke sini pas over current 50/51/2. Kode ANSI-nya itu 50/51 ya? Betul, di sini kita aktifkan. Nah, di sini itu instan maksudnya. Di sini instan, kita bisa setting atau ini kita 4,5 kalinya, atau kita bisa setting di 5 kalinya dari ampere nominal. Lalu di sini ada operation delay-nya atau waktu timernya. Time tripnya ya? Ya, betul, time tripnya. Grup 2, grup 3 dan grup 4 kita abaikan. Setelah itu kita masuk ke di sini ada ground fault. Ini kita bisa centang ground faultnya. Maksudnya kode ANSI 50-an ya? Iya, 51. Di sini juga sudah ada keterangan penjelasannya si ground fault over current. Di sini settingannya kita dikasih di 10%-nya dari ampere nominal. Bila mana ampere nominal itu 100, maka 10%-nya adalah 20 atau 0,2 pickup settingnya. Di sini kita masih pakai kurvanya itu IC dan delay time-nya itu NI atau normal inverse. Seperti itu. Di sini udah kita setting nilainya. Dan sebagai catatan, untuk di SRG dengan CPAM ini pembacaan timernya ini berbeda. Bedanya di mana? Bedanya itu kalau kita setting di CPAM itu kan bila mana kita setting di millisecond, dia hitungannya sama Pak, millisecond. Kalau di sini ada rumusnya dan ada penggunaan tipe delay-nya di sini. Iya. Tergantung apa tipenya ya? Tipenya di sini ada NI, ada MI, ada EI. Iya. Ini kita pilih MI. Di sini udah kita setting. Lalu kita langsung masuk ke menu matrix. Di sini yang harus kita pasang ini adalah menunjukkan bahwasannya relay yang ada di SRG, relay yang ada di SRG. Pertama kita setting pass over current. Pass over current ini terpasang di T3 atau relay T3 pada SRG. Di sini kita bisa buletin atau kita klik 2 kali T3 dan T4. Lalu untuk instannya juga sama di T3 dan T4. Lalu di sini untuk ground fault-nya kita juga sudah pasang T1. Dan instan ground fault-nya juga sudah kita isi atau kita centang di relay yang sudah terpasang di SRG. Di sini maksud pengertian dari titik ini adalah bila mana kita klik sekali, bahwasannya dia hanya untuk on saja tapi tidak mengunci. Bila mana kita klik 2 kali hingga ada 2 titik seperti ini, menunjukkan relay ini ketika trip ini mengunci atau ngekip. Oke, di sini sudah kita isi. Lalu kita masuk ke logs. Menu logs ini adalah menunjukkan history selama terjadinya alarm berupa apa aja. Di sini bisa terjadi ketika pas over current, entah itu di R, di S maupun di T. Apabila terjadi ground fault juga bisa terbaca di story ini. Ketika instan juga bisa terbaca maupun unbalance. Oke. Lalu di sini ada menu komunikasi.
Yang terpenting adalah jika kita sudah men-setting parameter-parameter yang akan kita ubah atau yang sudah kita tentukan, itu yang paling terpenting kita jangan lupa untuk mengupload atau write data tersebut dari komputer ke ECRG-nya. Yaitu yang paling terpenting adalah kita harus mengaktifkan auto read-nya dulu di sebelah sini. Jika on, dia akan merefresh tampilan ECRG, tampilan di softwarenya. Kemudian kita baru bisa write all, atau sebenarnya kita boleh view dulu buat melihat atau mengecek status di lognya bahwa ini sudah diupdate. Maka untuk write all-nya kita akan upload ke ECRG yang ada di panel tersebut. Dan di sini ada bentuk history dari log aktivitas dari berhasil atau tidaknya uploadnya. Kemudian di sini juga software ECRG-nya juga dapat mendownload atau mengambil data dari panel untuk bisa kita lihat datanya dan bisa kita monitor dan bisa kita ubah atau setting lagi parameter yang sudah ada sebelumnya di panel tersebut, yaitu di read dan read all. Sama sebelumnya kayak write, ya, kita harus mengaktifkan auto read-nya dulu di sebelah sini sehingga on. Kemudian kita masuk ke mimic atau monitoring atau mirroring dari panel di DM1A-nya ke software ECRG-nya. Nah, di sini kita dapat melihat ampere tiap pasanya dan juga totalnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kita harus men-checklist atau mengaktifkan remote atau lokalnya terlebih dahulu, karena jika kita tidak mengaktifkan maka interkoneksi antara software ECRG-nya dan di panelnya itu tidak akan terbaca atau termonitor. Dan ketika kita setting atau kita checklist maka dapat memonitor. Baik, sekian dari penjelasan software ECRG. Terima kasih teman-teman atas pencerahannya hari ini. Baik, itu tadi pengalaman yang kita lakukan dalam melakukan setup parameter protection relay-nya ECRG. Semoga apa yang kita bagikan ini atau kita diskusikan ini bisa ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share.